caranya mengucapkan salam. Walaupun perspektifnya kayak tadi ya, paling-paling orang ini ngucapin salam supaya selamat diri dan hartanya, kan gitu. Wes ibaratnya itu salam bujuk-bujukan, salam gaya golek selamat. Nah, bahasa kitanya begitu. Tabtaghuna 'aradal hayatid dunya. Apalagi kamu menginginkan harta. Di konteks ini berarti apa tadi misalkan? Kambing. Di konteks kehidupan kita yang sekarang, bukan kambing. Bisa jadi kekuasaan, harta yang banyak. Seorang pembantu ikut dengan majikan, majikannya kaya raya, anaknya satu. Kemudian punya rencana untuk membunuh anaknya misalkan. Ini kan hal-hal yang terjadi di dunia kita pada jemaah. Hanya untuk apa tadi? Warisan. Warisan. Ya. Tabtaghuna 'aradal hayatid dunya. Hanya kamu karena ingin urusan dunia tadi, ya. Fa indallahi maghanimu katsir. Padahal apa yang di sisi Allah itu jauh lebih banyak. Jauh lebih banyak. Kadzalika kuntum min qablu famanallahu 'alaikum fatabayyanu. Innallaha kana bima ta'maluna khabira. Ini itu mengingatkan kamu dahulu itu seperti apa? Bahasanya orang Syiah ya, Taqiyah itu. Dulu memang kan siapa itu? Ammar ya, putranya ya. Kalau nggak Ammarnya itu yang menutupi imannya. Dulu kan begitu. Dulu orang beriman masih awal-awal itu kan kondisinya terancam pada jemaah, ya, tertindas. Sehingga kalau ketemu orang kafir itu, kamu orang beriman apa enggak? Di mulut ini kan masih terbolehkan. Enggak, saya enggak masuk orang beriman. Niat hati enggak ngomong kayak gitu. Tapi karena keadaannya mencekam, ya kan? Sehingga keluarlah kalimat itu, artinya tidak menampakkan keimanannya kan? Taqiyah itu. Ini sama dengan ya Ammar bin Yasir itu kan, Sumayyah yang pertama, syuhada pertama yang meninggal lantaran mempertahankan kalimat tauhid. Tapi kemudian ada ayat turun yang memaafkan, ya. Karena memang hatinya tidak, hatinya tetap beriman, tapi lisannya untuk menyelamatkan nyawa. Ayat ini mengingatkan itu juga. Hei orang beriman, kamu nggak ingat masa-masa lampau itu? Ini saya terjemahkan bebas ya. Kadzalika kuntum min qablu famanallahu 'alaikum fatabayyanu. Kamu nggak ingat nggak dulu-dulu kamu itu? Yang sekarang kemudian Allah ngasih karunia, kamu kuat, kamu kokoh. Maka jangan mudah kamu ketemu orang itu ngaku bersyahadat terus kamu tetap kamu bunuh. Jangan. Kamu nggak ingat dulu. Dulu kamu juga pernah sempat menyembunyikan keimanan, ya kasarannya itu tidak terang-terangan, ya. Terang-terangan banyak habisnya orang beriman saat itu. Innallaha kana bima ta'maluna khabira. Ya Allah Maha mengetahui apa saja yang kamu kerjakan. Para jemaah sekalian, memang banyak terkait dengan riwayat asbabun nuzul dari surat ini, khususnya di ayat ini. Ada lagi saya nukilkan dari Abdullah bin Abbas lagi ya, tapi riwayat Al-Bazar. Rasulullah itu mengirim pasukan yang di dalamnya terdapat Al-Miqdad, ya, di pasukan itu. Ketika sampai di tempat musuh, mereka musuh itu pada lari tunggang langgang semuanya. Hanya ada seseorang yang tinggal. Dan kemudian orang ini banyak hartanya. Orang. Mungkin kalau digambarkan ini seperti Abdul Muthalib ya, ketika Abraha datang, ya, orang-orang Mekah lari naik ke gunung, hanya Abdul Muthalib saja yang tidak pindah di Ka'bah itu menghadapi Abraha. Ini sama juga gitu. Nah, hanya tersisa satu laki-laki yang mempunyai banyak harta. Ketika melihat pasukan muslim, lelaki itu mengucapkan la ilaha illallah.
Orang ini mengucapkan syahadat, ya. Tapi Mikdad tetap membunuhnya, ya, tetap membunuh laki-laki. Ketika kembali ke Madinah, Nabi berkata kepada Mikdad, ya, bagaimana kelak engkau menghadapi la ilaha illallah. Artinya dia itu orang mukmin, kok tetap kamu bunuh gitu. Maka turunlah ayat ini. Sebenarnya poin dari ayat ini adalah tadi fatabayyan, ya. Jadi jangan tergesa-gesa. Kalau ada orang mengucapkan salam atau kalimat syahadat, jangan kemudian mempersepsikan orang itu cari selamat agar tidak dibunuh. Jangan, ya. Karena kalimat itu amat sangat mahal, yang menjadi identitas orang itu bagian dari orang beriman, ya. Jadi sampai segitunya kemudian ayat ini mengingatkan, ya. Jangan kamu serta-merta ceroboh. Ketemu orang itu bersyahadat tapi kamu nggak percaya, terus kamu bunuh. Ketemu orang itu mengucapkan salam, kamu nggak percaya, kamu bunuh. Ibaratnya begitu pada zaman sekarang. Maka fatabayyan, cari kejelasan. Jangan serta-merta seperti itu. Ingat, kamu dulu wahai orang beriman, kamu sempat menutupi imanmu, artinya tidak nampakkan, ya, karena karunia Allah lah yang Allah berikan kepada kamu itu. Maka sekali lagi ayat ini mengingatkan tadi, terus kalau ada orang, ya, karena harta urusan duniawi ingin mengambil alih, merebut, terus merencanakan pembunuhan, ini masih ikut yang atasnya tadi, ya, maka hati-hati. Ya, kita nggak pernah tahu, tapi wahyu-wahyu ini menjadi peringatan, gitu ya. Sampai Rasulullah SAW mewanti-wanti, saya nggak tahu bagaimana nanti kamu menghadapi Allah Subhanahu Wa Taala terhadap tindakanmu itu, ya. Jadi sekali lagi, ya, dahulu orang beriman itu memang pernah, ya, masa-masa sembunyi-sembunyi, dakwahnya masih sembunyi-sembunyi, ya. Nah sekarang kemudian kamu ketika sudah tidak di posisi itu, ya jangan semena-mena juga, ibaratnya begitu bahasanya. Maka cari kejelasan terlebih dahulu. Jangan sampai kemudian kamu ketemu seorang itu, aku beriman, kamu bilang lasta mu'minan. Enggak, kamu enggak beriman, kamu cuma pura-pura, gitu bahasa kitanya gitu. Enggak boleh, ya, enggak boleh. Dan apalagi, ya, ajus tergesa-gesa itu, apa itu? Takjil yang boleh itu ya saat berbuka puasa itu boleh. Ya, takjil dalam segala hal sebenarnya tidak boleh. Kalau al-ajalatu minasyaiton, ketergesa-gesaan itu datangnya dari syaitan. Termasuk kita berdoa, nggak boleh takjil, ya. Yang boleh ya itu tadi, saat berbuka puasa takjil itu justru sunnah, menyegerakan. Tapi takjil dalam berdoa nggak boleh. Ya Allah, saya ini sudah lama berdoa, kok tidak mau kabulkan ya. Sholat tahajud sudah, duha sudah, puasa Senin Kamis sudah, sedekah sudah, kok belum kabulkan ya. Namanya takjil dalam berdoa, tidak boleh, ya. Dalam urusan ini juga nggak boleh, ya. Nggak waspada, nggak berhati-hati, nggak boleh pada jemaah, nggak boleh. Maka dari itu Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan kita semuanya, ya, melalui firman Allah ini, bahkan terhadap orang-orang yang mengucapkan tadi, ya, entah itu salam, entah itu la ilaha illallah, kita dilarang mengatakan apa? Lasta mu'minan, kamu nggak termasuk orang, nggak boleh. Kemudian dibunuh, tidak boleh, ya. Karena sekali lagi menghilangkan nyawa ini urusannya besar. Dan yang terakhir di surat An-Nisa ayat 95, Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan tentang derajat ini, ya. La yastawil qa'iduna minal mu'minina ghairu ulil dharari wal mujahiduna fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim.
Ini Allah jelaskan kedudukan martabat yang tidak sama antara siapa dengan siapa, antara mereka-mereka orang yang beriman yang berjuang di jalan Allah dengan mereka yang tidak ikut berjuang, yang tidak ada uzur, ya, tidak ada uzur, tapi dia tidak ikut berjuang. Itu tidak sama derajatnya. Faddalallahu mujahidina bi amwalihim wa anfusihim 'alal qa'idina darajat. Allah melebihkan kedudukan orang-orang yang berjuang di jalan Allah dari orang-orang beriman itu daripada orang yang hanya duduk-duduk saja, nggak ikutan berjuang. Itu derajatnya berbeda. Wa qulan wa'adallahu husna. Allah sudah menjanjikan dengan janji yang baik bagi mereka yang berjuang. Wa faddalallahu mujahidin 'ala qa'ilin ajran 'azima. Dan Allah lebihkan kedudukan mujahid itu atas orang-orang yang qaidin, yang tidak ikut berjuang, ajran 'azima, dengan pahala yang besar. Ayat ini juga masih banyak ininya, riwayat yang melatar belakangi beberapa ayat ini, baik ayat 93, 94, 95 ini. Jadi Nabi memang pernah memerintahkan, hai fulan, tulis firman ini, ya. Nah, firman terkait dengan yang tadi, la yastawi. Delala kok di belakang Nabi itu ada Ibnu Ummi Maktum. Ibnu Ummi Maktum itu buta, ya. Ibaratnya beliau menyampaikan, gimana dengan kami yang buta? Gitu. Makanya ayat ini mengecualikan mereka-mereka yang punya udzur. Ada dari golongan mereka itu pengen berjuang, berjihad di jalan Allah, tapi punya udzur. Kakinya pincang, matanya buta, tidak punya perbekalan, tapi semangatnya ada. Nah, ini jangan disamain dengan mereka yang nggak punya udzur. Jadi kalau mau dilevelkan itu satu, mereka yang berjuang di jalan Allah dengan harta dan jiwa, nah, kedudukan ini yang paling tinggi. Kemudian ada mereka yang pengen berjuang tapi ada udzur, kayak tadi, misalnya buta, kakinya pincang, peralatan nggak punya, tapi pengen ikut berjuang. Dan yang ketiga, tidak berjuang, qaidin, yang duduk-duduk aja, yang nggak ikutan. Maka Allah Subhanahu wa taala menegaskan melalui ayat ini, Allah melebihkan derajat mujahidin alal qaidin, ya. Mereka yang berjuang di jalan Allah pasti Allah lebihkan. Dan ini ayatnya banyak sekali, ya. Kalau di surat Taubah itu ada, mereka yang beriman, berjihad, berhijrah, berjuang di jalan Allah, itu Allah lebih berikan kedudukan yang mulia. Padahal konteks ayatnya itu kalau nggak salah ada orang yang beranggapan cukup memberikan minuman bagi mereka-mereka yang berhaji itu, ngopenin Masjidil Haram. Apakah kamu kira balasan derajatnya sama? Nggak sama. Walaupun kamu merawat apa itu Masjidil Haram, ngasih memberi minum orang-orang yang berhaji, mulia. Tapi Allah melebihkan derajat mereka yang beriman, berjihad, berhijrah. Itu sama dengan ayat-ayat yang kayak gitu. Jadi ayat senada ini banyak. Yang jelas Allah Subhanahu wa taala memberikan kedudukan yang lebih bagi mereka orang-orang yang beriman, yang berjuang hingga rela harta bahkan nyawanya ikutan dikorbankan. Maka kalau kapan hari kita ngomongin soal syafa'atan hasanatan, masih ingat ya? Nah, ada orang yang dia nggak bisa ikut berperang, tapi dia bisa memberikan syafa'atan hasanatan. Nah, itu juga punya jaza yang besar. Nih hartaku buat bekal, nih untaku pakai, nih pedangku pakai. Ada yang seperti itu, ya. Karena dirinya belum bisa, tapi dia punya perbekalan kemudian diberikan. Nah, ini termasuk syafa'atan hasanatan. Tapi yang jelas tadi, ya, Allah mengutamakan mujahid daripada qaidin, layaknya orang berilmu dengan tidak berilmu. Hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun, jelas nggak sama, ya.
apakah sama orang berlindung dengan yang tidak berlindung? Tidak sama. Demikian juga, apakah sama orang yang berjuang dengan yang tidak berjuang? Tidak sama. Saya kira itu para jamaah sekalian sedikit yang bisa saya sampaikan. Jadi ini perbedaan martabat ya, khususnya mereka-mereka yang berjuang dengan harta dan jiwanya hanya mengharap ridha Allah, kecuali mereka yang memang benar-benar ada udzur. Maka dari itu Allah yang lebih tahu terhadap keadaan diri mereka. Saya kira itu dulu, kurang lebihnya saya maaf. Kita nantikan azan isya.